suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Jika fenomena atau peristiwa yang terjadi dianggap sebagai tindak pidana, maka peristiwa tersebut dinaikkan ke proses penyidikan. Ini merupakan video pertama pada konten belajar hukum dengan mudah dan menyenangkan. Pada konten belajar hukum ini, kedepannya Sobat Zona Hukum akan menyaksikan video yang berisi informasi terkait dengan pengetahuan dan wawasan hukum. Tentu, Sobat Zona Hukum juga dapat mengajukan pertanyaan atau menyampaikan saran pada kolom komentar di bawah terkait topik apa yang menarik atau perlu dibahas pada video selanjutnya, agar konten belajar hukum ini menjadi menarik pada pembahasan-pembahasan yang akan datang dan mampu menjawab rasa ingin tahu Sobat Zona Hukum sekalian. Dan kali ini saya akan membahas terkait dengan perbedaan penyelidikan dan penyidikan. Nah, itu yang akan saya bahas di video kali ini. Penyelidikan dan penyidikan. Oke. Sebelum masuk ke pembahasannya, saya mengingatkan untuk Sobat Zona Hukum sekalian, jangan lupa subscribe kanal YouTube ini ya, dan nikmati layanan yang disediakan oleh Zona Hukum melalui bit.ly/kelas Zona Hukum. Di sana ada banyak sekali informasi yang menunjang Sobat Zona Hukum sekalian bisa menambah wawasan dan keahlian di bidang hukum. Tentu layanan tersebut disediakan Zona Hukum untuk memberikan pelayanan pelatihan hukum yang berkualitas dan tentu terjangkau untuk Sobat Zona Hukum sekalian. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memulai pembahasan kali ini dengan memahami terlebih dahulu pengertian dari penyelidikan dan penyidikan itu sendiri. Karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Gitu kan? Jadi kita kenalan dulu nih, apa sih ini penyelidikan dan penyidikan ini? Nah, penyidikan itu sendiri mengacu pada pasal 1 angka 5 KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik. Ingat, serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai suatu tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur di dalam undang-undang ini. Undang-undang ini yang dimaksud ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang merupakan salah satu acuan untuk menegakkan proses penegakan hukum dalam perkara pidana. Jadi jelas tadi ya, untuk menentukan suatu peristiwa benar atau tidak ini sebagai tindak pidana. Itulah yang dimaksud dengan penyelidikan. Sedangkan penyidikan, jika kita mengacu pada pasal 1 angka 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik. Nah, tadi penyelidik, ini sudah penyidik. Jadi ini sudah naik tingkatannya. Dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi. Jadi mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Dan guna, ingat ini yang paling penting, menemukan tersangkanya. Jadi penyidikan itu bukan hanya membuat terang atau mencari bukti, tapi yang terpenting ialah menemukan tersangkanya. Karena akan menjadi sia-sia jika tersangkanya tidak ditemukan. Siapa yang akan melakukan pertanggungjawaban terhadap tindak pidana tersebut? Nah, begitu kira-kira. Nah, dari definisi di atas terdapat kata kunci dari penyelidikan dan penyidikan itu sendiri. Kunci dari penyelidikan adalah mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Nah, itu yang harus diingat. Mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga. Sedangkan kunci dari penyidikan adalah mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangka dari tindak pidana tersebut. Nah, ini mudah-mudahan video ini sudah membuka cakrawala Sobat Zona Hukum yang hari ini masih bertanya-tanya atau sering tertukar antara apa itu penyelidikan dan penyidikan. Ya, jadi mudah-mudahan di video ini jadi begitu dong. Saya akan lanjutkan sedikit, kita kembali serius sedikit teman-teman ya. Penyelidikan dilakukan terlebih dahulu sebelum penyidikan. Ya, tadi kan sudah jelas ya.
Pertama-tama, polisi mencari tahu terlebih dahulu mengenai suatu fenomena atau peristiwa yang terjadi. Jika fenomena atau peristiwa yang terjadi dianggap sebagai tindak pidana, maka peristiwa tersebut dinaikkan ke proses penyidikan. Nah, jadi tadi awalnya ada laporan dari masyarakat, dilakukanlah penyelidikan, benar nggak ini tindak pidana? Jika benar, naiklah ke proses penyidikan dan diterbitkanlah SPDP, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tetapi jika peristiwa yang bersangkutan tidak dianggap sebagai tindak pidana, maka proses akan dihentikan dan peristiwa yang bersangkutan dianggap sebagai peristiwa biasa dan tidak dapat dilanjutkan pada proses penyidikan. Nah, itu tadi. Jadi mudah-mudahan Sobat Zona Hukum bisa memahami. Nah, perbedaan antara penyidikan dan penyelidikan tadi atau penyelidikan dengan penyidikan terlihat pada prosesnya. Tadi sudah jelas saya jelaskan. Penyelidikan hanya sebatas proses untuk mengidentifikasi dan menemukan tindak pidana. Berbeda tadi dengan penyidikan adalah tindak lanjut. Nah, jadi ini follow up nih dari penyelidikan. Tindak lanjut dari penyelidikan untuk mengumpulkan bukti, membuat terang tindak pidana dan berakhir pada, ingat ini ujung dari penyidikan ialah berakhir pada menemukan tersangka dari tindak pidana yang diidentifikasi atau ditemukan. Nah, nanti akhirnya dilimpahkanlah kepada pihak kejaksaan untuk selanjutnya dilakukan penuntutan di depan majelis hakim. Nah, ini video ini semoga bisa menjadi membuat terang pengetahuan teman-teman semua. Jadi itu merupakan ulasan tentang perbedaan penyelidikan dan penyidikan yang semoga dapat dimengerti dan bermanfaat ya Sobat Zona Hukum. Dan jika teman-teman merasa bermanfaat, tidak salah untuk dibagikan ke sosial media lainnya. Itu saja ulasan pada video kali ini. Jika ada saran, masukan, dan kritik bisa disampaikan pada kolom komentar di bawah. Apa saja pun itu kritik dan sarannya bisa disampaikan. Jangan khawatir, kami akan membaca dan menjadikan itu bahan perbaikan ke depannya. Nah, jangan lupa ikuti seluruh sosial media Zona Hukum untuk mendapatkan informasi terkait belajar hukum dengan mudah dan menyenangkan. Karena tidak hanya ada di YouTube, Instagram, Zona Hukum juga tersedia di TikTok, di Facebook, dan sosial media lainnya. Begitu saja, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah semuanya.